tanami ulang atau tanami kembali kan gitu. Jadi kita kembali ke tanamannya nih. Ini butuh 7 bulan seperti lagi ini. Di channel saya Rudian Putra, sahabat. Ya, di sini saya lagi di kebun, biasa di kebun durian, cengkeh dan kebun pisang juga ya. Dan di sore hari ini saya akan melakukan penanaman langsung di lahan di paling bawah yang lahannya miring. Cuman di video ini saya tidak akan menunjukkan untuk melakukan penanaman durian, melainkan saya akan menunjukkan hasil daripada pemupukan organik cair yang di itu hari dibuat oleh saya sendiri. Dan ada yang bertanya, kawan, cara membuat pupuk organik cairnya gitu kan, bagaimana? Nanti di sini saya akan sebutkan cara-caranya, cuma hanya saja sini saya tidak praktek. Ya, tidak praktek karena saya belum persiapkan bahannya. Terus kemarin bahan ada sedikit juga organiknya. Kemudian saya langsung tebar di tanaman sekaligus melakukan penanaman kan gitu. Jadi bagaimana kelanjutannya, simak terus videonya sampai selesai. Saya akan langsung tunjukkan bagaimana caranya dan akan saya sebutkan gitu. Sekaligus saya mereview tanaman-tanaman durian yang saya baru ditanam itu hari, baru di 2 minggu kemarin saya melakukan pengaplikasian pupuk organik cairnya ketika tidak ada hujan. Dengan catatan ketika tidak ada hujan supaya tidak terlalu lembab dan tidak busuk juga ya sama akar, tentunya begitu. Oke, simak terus bagaimana cara-cara yang saya buatkan itu hari akan saya sebutkan di sini dan tidak memberitahukan kepada teman yang kemarin dia bertanya. Dan di sini sudah ada 4 tong. Kemudian akan saya besok saya akan tambah lagi untuk mempersiapkan pupuk organik cair ketika nanti saya kekurangan budget untuk membeli pupuk NPK gitu. Jadi tidak hanya full NPK, tidak hanya juga full organik saya memupuk ke tanaman, tergantung cuacanya ya. Kalau cuaca musim hujan biasa, sahabat tahu sendiri, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman durian, saya melakukan dengan pemupukan NPK ketika musim hujan. Kalau untuk musim kemarau, ya saya akan melakukan dengan pengaplikasiannya dengan pupuk organik cair. Tujuannya karena pupuk organik cair di sini kalau kita langsung diaplikasikan konsentratnya butuh 4 hari ya. Jadi butuh 4 hari langsung diserap oleh tanaman. Nah, di sini adalah contohnya tanaman durian bawor yang usia 7 bulan. Sudah seperti ini. Sudah saya pruning sedikit-sedikit, kemarin kan terlalu rimbun. Saya pruning, aturannya kan belum 2 tahun ya, biasa jangan dulu lah. Tapi saya enggak, kemarin saya melakukan pruning sengaja. Ini dipindahkan ke sini, saya tanam di bawah, dipindahkan kemari ya. Itu hari mungkin ingat. Dan persis di belakang saya juga ada pohon cengkehnya. Oke. Jadi langsung gini aja. Ini untuk ukuran 200 liter ya. 200 liter air di tong ini. Masing-masing ukurannya 200 liter saya pakai di sini tong air ini. Kalau memakai pupuk kohenya kohe apa dulu? Mau kohe sapi, kohe kambing ataupun kohe walet ya. Kalau kohe kambing dalam 250 ini 200 liter atau 250 liter, pakai 25 kg aja untuk kohe kambingnya ya. Kohe kambingnya kenapa harus difermentasi? Karena kalau dadakan itu jujur ya, banyak bakterinya di situ, ada bakteri patogen dan masih gas amonia. Terus warnanya juga belum masih bau ya, belum terfermentasi secara alami. Dan kedua, biji gulma itu kan masih hidup. Jadi ketika selain bakteri, biji gulma itu kan masih hidup di dalam kotoran kambing. Ketika kita diaplikasikan gulma nanti banyak, gulma itu banyak, kemudian bakterinya menyerang tanaman kita. Itu yang dikhawatirkannya, sahabat. Oke ya, sudah sekarang saya sudah mengalami bukan kata siapa, karena saya ini petani, sahabat ya. Jadi begitu. Jadi 200 liter 25 kg kotoran kambing gitu kan. Kalau saya ini kemarin kotoran walet. Kotoran walet tidak sampai 25 kilo kan. Kalau 25 kilo kebanyakan untuk kotoran walet. Ya, biasa 10 kilo atau 15 kg gitu. Dan yang kemudian pakai air cucian beras saya 5 liter. Air cucian 15 liter, empatnya 5 liter, air empatnya 1 liter. Molase 1 liter. Kalau tidak ada molase, gula merah 1 liter. Kalau tidak ada gula merah, gula pasir yang warnanya itu ya. Warnanya kusam, itu buatan kita sendiri, jangan hasil dari import. Begitu ya. Paham ya? Jadi untuk pengaplikasiannya setelah dibuat berapa hari? Biasa 2 minggu, paling cepat 2 minggu. Ya dibuat lama ya, dibiarkan lebih lama jauh lebih baik. Cuman asalkan ditutup. Contohnya ini ya, saya tutup ya, jadi tidak kena air hujan langsung, tidak kena pancaran sinar matahari langsung. Tujuannya biar tidak ada penguapan nutrisi daripada pupuk organik di sini. Oke, paham ya? Maaf ya, sebelumnya saya bukan maksud untuk mengajari, hanya saya menginformasikan ke para sahabat yang kemarin ada bertanya gitu.
Terus ada yang tanya, dapat dari pengetahuannya dapat dari mana kan gitu. Ya gini aja sahabat, kita bergaul dengan siapa? Kan begitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang pernah membuat pupuk organik cair, insya Allah kita akan tahu, asalkan kita tidak malu untuk bertanya. Contohnya tuh tanaman-tanamannya di bawah 1 tahun aja, itu pun saya pruning tunas atas sudah seperti ini. Oke ya, saya tunjuk nih langsung. Sekaligus sekalipun dikerumunin oleh pohon pisang. Loh kenapa orang lain itu petaninya ya, pertanamannya tidak dikerumunin tanaman lain, duriannya durian, kayak yang cengkeh kan gitu. Saya jujur aja, saya di sini adalah petani serba kekurangan. Dalam arti ya, saya petani tradisional, itu tanda kutip ya, saya petani kekurangan itu tanda kutip. Karena saya petani, bukan petani, tidak merasa saya petani modern. Ya makanya saya apa-apa tuh ditanam, karena gatal ya. Gatal tangan saya itu. Kalau ada space, lahan ruang kosong itu saya tanam. Tanami dengan pohon pisang. Kalau masih ada ruang lagi, syukur-syukur masih luas ya lahan yang belum saya tanami, saya tanami dengan durian kan gitu. Hanya saja saya menanam pohon pisangnya ini bukan pisang kan Cavendish ataupun pisang Ambon. Pisang ini tanduk ya kalau soal ngebahas pisang, karena tujuannya pohon pisang itu butuh 2 generasi. Lewat 2 generasi dia mati sendiri. Ya mati sendiri kalau kita tidak ditanami ulang atau tanami kembali kan gitu. Jadi kita kembali ke tanamannya nih. Ini butuh 7 bulan seperti ini. Ukuran bibit saya tanam itu hari kemarin 40 cm ya, pertumbuhan. Yang penting tanaman itu kan pertumbuhan dulu ya. Kalau masalah buah nanti mengikuti, karena buah itu tergantung perawatan. Kalau kita bercocok tanam itu tidak dirawat, jangankan berbuah ya, hidup pun segan dia ya, hidup segan mati tak mau nanti ya. Kepaksa hidupnya juga kan begitu. Nah bagaimana pupuk organik manfaatnya? Nah pupuk organik manfaatnya itu kan selain daripada memperbaiki struktur tanah dan tata udaranya, kalau dari pupuk organik padat, kalau untuk cair sendiri apa namanya, kelebihannya itu dia langsung serap dan cepat memperbanyak populasinya, seperti mikroorganisme yang ada di dalam kotoran walet. Ada juga pupuk yang anti lemah pada pH tanah, seperti pupuk NPK tawon gitu kan, dari kimia kan gitu. Cuma kan kita nggak ngejamin untuk jangka panjang, betul nggak? Tidak ngejamin untuk jangka panjang. Beda dengan pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat itu tanah akan sehat. Seperti kalau tanah zaman dulu itu ada tanah yang banyak kompos di situ ya, banyak kompos. Contohnya yang seperti banyak humus, tanahnya warnanya coklat ya, coklat kehitam-hitaman, itu salah satunya. Jadi kita tidak perlu harus mengecek tanah ini pH-nya berapa, itu berapa. Itu bisa dilihat paling ciri-cirinya ya. Kalau kita asal tebak memang kita tidak tahu kalau tidak pakai soil tester. Soil tester itu adalah untuk alat pengukur pH tanah. Begitu ya, jadi ketahuan di situ. Jadi untuk durian itu 6 ke atas, 6 sampai 7. Lewat 7 ke atas kan tanah itu terlalu basah juga. Kita mana tahu kita waktu mengaplikasikan dolomit ternyata tanah kita itu sudah netral. Kalau lewat netral kan basah juga tidak mau kan untuk tanaman itu. Itu teorinya salah satunya. Terus ciri-ciri yang tanahnya selalu drop lahannya ataupun pH-nya, biasanya itu tanah gambut atau tanah rawa. Nah kan gitu. Lo kenapa bisa pH-nya turun di tanah gambut ataupun tanah rawa? Tahu sendiri, tanah yang tergenang oleh air hujan atau sehari-harinya lembab, basah ya kan, tidak mau kering, itu jelas sahabat. Terus ciri banyak gulma itu mudah tumbuh, gulma liar ya, gulma jahat yang bisa melilit tanaman durian, ranting-rantingnya terus bisa kering dan mati. Nah itu dia, itu juga berbahaya rumput ya, salah satunya berarti tanaman kita kekurangan pangkal hidrogen kan begitu. Oke, tanaman pisang katanya berbahaya, jelas berbahaya. Berbahaya kalau dekat-dekat di sini ya, jaraknya setengah meter ke tanaman kita dekat, bahaya. Bahayanya juga bukan masalah akar juga, bahaya ketindih nanti ya, tiba-tiba roboh kena angin itu bahaya. Ini contoh tanaman durian saya ini, ya. Kalau ini pas genap kali 1 tahun, ini saya pruning tunas atas. Kenapa duri hitam ini pangkas atas? Karena durian itu duri hitam cenderung lemas ya. Jadi pertumbuhannya terus naik ke atas, beda dengan bawor. Kalau bawor dia pertumbuhan ke batang dulu, batang itu kekar, besar ya. Jadi kalau duri hitam tidak saya akalin, tunas atas dipotongin pelan-pelan. Jadi kapan dia mau kokohnya ya, batang primernya itu ataupun batang sekunder. Makanya saya tuh potong tunas atas. Jadi larinya dia ke pinggir terus nih. Lari ke pinggir dia tuh. Ya, sehat ya, tidak saya melakukan penyemprotan juga nih.
sangat sehat sekali. Alhamdulillah di pertumbuhan usia 1 tahun itu hari yang saya tanam dengan 40 cm up saja. Dan ini yang baru kemarin saya tanam. Nah, ke sini. Gerbok pisang saya tumpuk-tumpuk di bawah, sahabat. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Kalau ini yang dewasanya. Nah, ini dia. Usia tanam itu belum ada 1 bulan. Sangat cantik sekali. Ini kemarin terakhir saya aplikasikan dengan pupuk organik kotoran walet ya, yang dibuat saya sendiri sebagai pupuk pengganti NPK ketika kita budget kurang. Kalau pemupukan NPK tawon itu memang mahal sedikit ya, cuman dipercaya dia tidak akan melemahkan pH tanah. Cuma hanya saja tidak ngejamin untuk jangka panjang kan begitu. Oke, kita ini yang di pruning 2 minggu kemarin. Kemarin sebelumnya lemas, saya pruningin terus airnya. Alhamdulillah, terus saya pupuk dengan pupuk organik cair di sini yang dari fermentasi kotoran walet kan begitu. Oke, di sana yang di bawah itu musangking yang 2 minggu ya kemarin itu saya tanam, kalau nggak salah ini 2 minggu. Pertumbuhannya sangat oke, dia mengeluarkan terubus ya, tidak kena penyakit. Terubus keluar, penyakit pun tidak keluar, tidak menyerang. Nah, ini tanaman durian ini mungkin sekitar 1 bulan saya tanam. Musangking ini bibit kecil yang saya tanam tuh, dia sudah mulai adaptif ya. Itu hari saya tanami dengan di tanah miring, di lahan yang miring. Terus kemudian saya campur dengan pupuk organik cair dari kotoran walet yang sudah saya fermentasi. Kalau ada kotoran kambing. Kenapa tujuannya harus difermentasi? Agar bakterinya itu dia mudah terurai. Terus hama-hama, virus-virus jahat, hama-hamanya juga mati juga ya. Dan dilawan dengan bakteri M4 ke dalam tong yang diisi dengan kotoran hewan. Begitu. Kalau tidak difermentasi, nggak boleh dadakan syaratnya. Harus dikomposkan dulu ya, atau sudah terkomposting dengan baik. Nah, ini dia. Ini susah sekali sehat maksudnya ya. Ini paling bermasalah aja ya. Di tahun yang lalu ini paling bermasalah yang saya tanam duri hitam ini. Nah, tapi sekarang wah, dia pertumbuhannya sangat sip lah ya kan. Sudah cantik. Saya dibiarkan rimbun dulu biar tidak stres, tidak akan saya pruning. Cuma hanya saja nih pohon pisang, ketika di tanaman saya udah jangkauannya udah melebar, seperti dahan-dahannya, cabang-cabangannya ya, baru ini kan saya singkirkan pohon pisangnya. Harus betul-betul cukup sinar mataharinya ke dalam batang-batang tanaman durian yang kita tanam di sini atau yang saya tanam di sini. Nah, ini juga nih yang dikhawatirkan rumput-rumput seperti ini nih, rumput jahat nih. Akan saya buang setelah ini. Ini duri hitam juga. Itulah cara membuat pupuk organik cair yang difermentasi ke tong yang ada di lahan kebun di sini. Jadi seperti itu ya sahabat ya, untuk cara membuat pupuk organik cair. Siapkan dulu kotoran hewannya, air cucian beras, molase, serta M4. Diaduk, langsung disimpan ke dalam tong dan bisa diaplikasikan setelah 2 minggu ataupun 1 bulan. Ini sangat cantik sekali untuk tanaman durian bawarnya, hanya saja warnanya masih kuning. Ya, nanti besok-besok akan saya kasih dengan dolomit. Ya, karena mungkin dia butuh pH. Dan masih banyak lagi di lain-lain lahannya untuk tanaman durian saya di sini. Untuk di lahan sini saja banyak sebenarnya. Hanya dicontoh aja kemarin yang sudah saya aplikasikan oleh pupuk organik cair yang sudah saya fermentasi. Terima kasih, mungkin itu saja sedikit informasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton. Dukungannya seperti like, comment, share, dan subscribe ya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya yang sudah ikhlas mendukung saya di sini. Dan insya Allah terus akan saya update tanaman-tanaman yang lainnya selain tanaman durian yang ada di lahan saya ya.
lahan kebun tradisional. Oke, terima kasih, hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan bosan-bosan untuk terus menonton video saya seputaran tentang sebuah tanaman. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah setia mendukung channel saya. Sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.